Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnita dari D4 Keperawatan Anestesiologi semester 5. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas presentasi outline. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu outline. Ya, outline adalah kerangka, regangan, atau garis besar. Jadi, outline merupakan rencana penulisan yang membuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis. Ya, untuk pokok bahasan yang akan nanti dibahas dalam outline-nya yaitu pertama, judul penelitian, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, rumusan masalah, yang keempat, tujuan penelitian, yang kelima, metode penelitian, dan yang keenam adalah rencana analisis dari penelitian itu sendiri. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu judul penelitian, di mana judul yang diambil oleh sang peneliti, yaitu gambaran pengetahuan perawat tentang discharge planning pasien di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung. Ya, lanjut untuk ke subpokok bahasan yang kedua, yaitu latar belakang. Pengetahuan merupakan proses deep learning pada pasien hingga terjadi perubahan perilaku pasien dan keluarga dalam memaknai kondisi kesehatan dapat dijadikan suatu discharge planning. Ini pengertian pengetahuan dari Pemila 2011. Discharge planning menempatkan perawat pada posisi yang penting dalam proses pengobatan pasien, dan dalam tim discharge planning rumah sakit, pengetahuan dan kemampuan perawat dalam proses keperawatan dapat memberikan kontinuitas perawatan melalui proses discharge planning. Ini pengertian discharge planning menurut Naylor 1990. Lanjut untuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran pengetahuan perawat tentang discharge planning pasien di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung. Untuk pokok bahasan yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran pengetahuan perawat tentang discharge planning pada pasien di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung. Selanjutnya, untuk tujuan khususnya yaitu untuk teridentifikasinya pengetahuan perawat tentang pengertian discharge planning, tujuan discharge planning, prinsip discharge planning, dan juga proses pelaksanaan discharge planning. Untuk proses discharge planning itu sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengkajian, yang kedua diagnosa, yang ketiga adalah perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Ya, untuk pokok bahasan yang kelima yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Kemudian untuk populasi dari penelitian yaitu semua perawat inap di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung yang berjumlah 243 perawat. Kemudian untuk sampelnya yaitu besar jumlah sampel yang dapat digunakan ini dengan menggunakan rumus Slovin.
Rumusnya yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 minus N besar dikalikan dengan D dikuadratkan. Untuk N kecil yaitu ukuran sampel, untuk N besar yaitu ukuran populasi. Kemudian untuk 1 ini sudah ada dari rumusnya itu sendiri. Kemudian untuk N yang besar tadi sudah disebutkan, dan untuk D yaitu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling, yaitu dengan random sampling atau secara acak. Untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu ada rencana analisis. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu judul penelitian, di mana judul yang diambil oleh sang peneliti yaitu gambaran pengetahuan perawat tentang discharge planning pasien di Rumah Sakit Santo Boromeus, Bandung. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengujian rehabilitas instrumen. Rehabilitas ialah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Ya, dalam hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas, yaitu tidak berubah bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Jangan menggunakan alat ukur yang sama. Ini menurut Noto Atmojo 2012. Untuk menguji rehabilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan koefisien rehabilitas Alpha-Kronbach, yaitu ini ada sudah di slide, juga sudah ada keterangannya. Untuk rancangan analisis berikutnya yaitu adalah rencana analisis data penelitian, di mana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, analisis univariat. Teknik analisa dalam data aspek pengetahuan adalah menggunakan persentase. Selanjutnya, data ditabulasi dan diproses secara statistik dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di sini. Keterangannya juga sudah ada. Kemudian untuk analisis bivariat, yaitu uji statistik yang digunakan dalam analisis ini yaitu dengan chi-square, yaitu rumusnya yang ada di sini, keterangannya juga sudah tersedia. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.